alam ya, tapi kita juga melakukan pendekatan ke masyarakat juga. Oh. Cuman alhamdulillah di sini tuh sinyal segala macam tuh sudah oke lah. Saya rasa benar-benar mengalahkan malaikat. Wah gitu. Berarti tugas malaikat nggak ada dong. Bercanda saya. Hai Sobat Seribu, kembali lagi bersama saya Randi dalam acara Ngobrol Santai Sobat Seribu. Kali ini saya membawa teman lah ya, yang bertugas sebagai polhut di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Siapakah beliau? Silakan Ya. memperkenalkan diri. Nama saya Agus Setiawan, saya adalah polhut di SPTN Wilayah 3 Pulau Pramuka. Tapi saya juga punya jabatan polhutnya yaitu Kanit di SPTN, Kanit Polhut di SPTN Wilayah 3 Pulau Pramuka. Wah, Kanit Polhut Sobat Seribu. Bagus, saya panggil bagus aja nih. Yang kita tahu secara umum ya, polhut ini kan polisi hutan ya. Yang pasti dari namanya kita tahu nih kerjanya di hutan. Nah, kalau saya biasa ngeliat di YouTube atau di media sosial tuh mereka nangkap illegal logging, di hutan lah tugasnya. Satwa gitu ya. Satwa. Nah, di Pulau Seribu sendiri ngapain nih? Bagus sih, kan nggak ada hutan nih yang saya tahu. Wilayahnya laut ya, namanya Taman Nasional Laut. Itu ngapain Bagus? Bukannya nggak ada fungsinya, nggak ada jadinya untuk polhut sendiri. Nah, mungkin bisa ada biar teman-teman tahu tugas teman-teman polhut di sini. Nah, silakan Bagus. Sebetulnya KLHK punya pejabat fungsional. Salah satunya adalah polhut, pejabat fungsional polhut. Jadi kemudian kita punya UPT, dari KSDA itu punya UPT. Ada UPT itu kan tidak harus di darat, ada juga yang di air atau di laut. Kebetulan UPT dari KSDAE, KLHK itu ada 7 Taman Nasional Laut ya. Ada 7. Ada Taman Nasional Kepulauan Seribu, kemudian ada Karimun Jawa, Wakatobi, Togean, Takabonerate, Bunaken, sama Cendrawasih. Ada 7 ya. 7. Komodo deh. Komodo udah tadi. Oke. Jadi kebetulan setiap di 7 Taman Nasional itu beda-beda ya. Tapi secara umum dan pasti itu mereka melakukan perlindungan terhadap kawasan. Jadi kawasan. Kita punya kawasan yang sudah dikotakin atau sudah dikasih batas. Nah, itulah yang kita lindungi isinya, terutama ekosistemnya. Nah, kebetulan di Taman Nasional Kepulauan Seribu itu kita dimandatkan itu ada 4 sebetulnya. Ada 4. Ada terumbu karang atau karang, kemudian ada mangrove, terus ada kima, sejenis kerang gitu, kima, terus ada penyu. Kebetulan di kita tuh ada penyu sisik di Kepulauan Seribu itu. Oh, jadi Sobat Seribu, biarpun namanya polhut, bukan berarti mereka tugasnya di hutan ya, Bagus ya. Bukan. Karena mereka menjaga ekosistem alam yang ada yang sudah dimandatkan oleh Kementerian Kehutanan. Nah, yang saya mau nanyakan yang sering heboh kan penyu ya, Bagus. Nah, penyu itu apakah masih sering dijumpai nih di Laut Pulau Seribu? Maksudnya secara alami gitu, apakah masih sering ada yang ketemu atau memang cuma ketemu dari omongan ke omongan gitu. Kalau yang ini ya, sebetulnya di programnya Taman Nasional sendiri itu ada yang namanya pelestarian. Jadi kita tuh punya tim dalam rangka penyelamatan telur penyu. Nah itu kita kadang-kadang ketemu sama penyunya yang sedang bertelur. Nah itu kalau lagi bagus ya, lagi hoki, itu biasanya suka ketemu. Kemudian kita juga untuk mendapatkan kepastian bahwa
jumlah atau populasi penyu itu meningkat, itu kita biasanya mendapatkan dari para peselam. Jadi peselam itu suka cerita gitu kan. Kalau di sini suka cerita mereka, tadi ketemu penyu nih di Kosong Pramuka atau di APL, nah itu. Ukurannya berapa? Ya mungkin sekitar 80 sentian gitu. Nah, itu artinya ada penambahan populasi lah di situ. Gitu. Oh, berarti masih terjaga dong, bagus ya alamnya. Nah, Sobat Seribu yang pingin nyelam nih, ngapain jauh-jauh di Pulau Seribu sendiri, masih ketemu kok ya? Masih ketemu, berarti alamnya masih terjaga. Nah, sempat heboh nih, bagus nih kemarin di media sosial tentang whale shark ya. Kalau iya. Totol itu mereka muncul di perairan laut Pulau Seribu. Itu kan banyak yang beredar tuh, katanya mau ada bencana segala macam. Nah, dari pandangan Bang sendiri, apakah ini bukan tempatnya di Pulau Seribu sampai berasumsi beritanya banyak yang simpang siur? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman biar lebih jelas kita dari yang ahlinya. Ya kalau misalkan dibilang itu sebagai penyebab musibah atau apapun itu mitos itu itu nggak betul. Mitos ya Sobat Seribu, jangan jangan percaya yang tidak pasti. Yang betul adalah ya jadi whale itu kebetulan masuk ke Kepulauan Seribu itu karena mengejar makanannya. Mengejar plankton gitu, teri kecil gitu. Nah itu dikejar sampai ke dalam kawasan kita, kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Tahun kemarin itu kita ketemu berdasarkan informasi dari para peselam itu berada di utara Pulau Pramuka. Tahun ini kita ada ketemu juga di timurnya Pulau Pramuka. Artinya, cuman ini nggak tahu nih bahasanya sama atau enggak itu kita nggak tahu. Jadi belum mengetahui whale shark yang sama atau tidak karena tidak ada tanda ya. Jadi mereka tiba-tiba datang dan tiba-tiba pergi. Tapi bisa dibilang masih terjaga berarti ya, bagus ya sampai mereka lewat. Oke, bagus. Ini mungkin agak melenceng. Saya pengen nanya pribadi. Suka duka menjadi polhut itu apa sih, bagus? Kan masih ada lah namanya pekerjaan, apalagi di Pulau Seribu jaraknya bisa dibilang melewati daratan ke daratan lainnya. Mungkin ada suka dukanya nih. Suka apa dukanya dulu nih, Mas? Sukanya dulu aja. Oh, sukanya. Okay. Ya sukanya kalau di sini kita pekerjaan kita itu seperti pekerjaan malaikat tadi. Jadi malaikat. Malaikat nggak ada kerjanya dong kalau diambil. Yang pekerjaan malaikat itu kan pekerjaan mulia ya. Jadi memang kita itu melakukan kegiatan pengamanan, perlindungan terhadap kawasan. Jadi kita kebetulan terutama teman-teman Paulet itu suka memang pekerjaan seperti itu. Hanya tarafnya aja nih masih sampai ke ikhlas enggak gitu. Harusnya sampai ke ikhlas. Kalau kita suka dengan pekerjaan ini harus ikhlas lah gitu. Berarti teman-teman yang ingin merintis karir di kehutanan apalagi polhut harus dari hati ya, bagus ya. Betul. Bisa karena betul-betul di alam dia, maksudnya langsung ke alam, menjaga alam itu sendiri. Tidak hanya alam ya, tapi kita juga melakukan pendekatan ke masyarakat juga. Oh gitu. Siapa? Nah, sekarang yang pengen didengar dukanya. Nah, dukanya apa? Dukanya itu jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga. Ya, jauh dari keluarga. Karena kita kan bisa 3 mingguan di sini. Wah, lama juga ya, Bang. Lama memang. Itu karena tuh tugasnya sangat mulia. Gitu. Jadi lama gitu. 3 minggu nggak pulang. Ada komplain nggak sih dari keluarga bagus terkait? Oh pastilah komplain. Komplain itu pasti dari istri, dari anak itu pasti komplain. Lama banget nggak pulang-pulang gitu. Padahal kita tuh pengen ketemu gitu. Cuman alhamdulillah di sini tuh sinyal segala macam itu sudah oke lah. Mungkin sudah mumpuni lah, sudah memadai lah dari internet maupun sampai ke sinyal-sinyal HP gitu. Oke. Sinyal HP. Oke. Ternyata dukanya jauh dari keluarga. Mungkin untuk ibu-ibu atau adik-adik yang ditinggal bapaknya tugas, mungkin nanti di saat kalian lihat video ini ternyata kerja orang tua bapak atau ibu yang nikah anak itu sangat mulia ya, Bang. Betul. Mungkin mereka jarang cerita tapi
kali ini saya ingin buka, ternyata mereka juga berduka karena jauh dari keluarga, tapi yang pasti mereka kerja menjaga warisan anak cucu ya, bisa dibilang ya, karena alam kan tidak bisa diprediksi nih bagus ya. Sebetulnya bukan warisan, Oh bukan warisan, tapi titipan. oh titipan, oh titipan Sobat Seribu, salah saya jadinya. Oke. Makanya kita harus jaga itu titipan itu. Dititip ke bapak-bapak yang meninggalkan keluarga. Mungkin ada pesan-pesan untuk para polhut di seluruh Indonesia dari Bang Agus, Ya. mungkin mewakili pesan-pesan ini. Pesan-pesannya nggak susah, bukan ini ya, bukan terlalu ini. Jadi cintailah pekerjaan ini, Cintailah pekerjaan ini, nikmatilah pekerjaan ini, nikmati, sehingga kita bisa menjadi orang yang ikhlas. ikhlas ya. Oke, Sobat Seribu, cintailah pekerjaan ini, apapun pekerjaannya. Yang lebih susah kalau nggak kerja ya. Bisa nggak? Oke, Sobat Seribu, itu tadi sedikit mengenai polhut ya, tugas, suka duka dalam bekerja, mungkin sedikit cerita dari Bang Agus, dan saya akan mengajak teman-teman lain untuk podcast di Ngobras 1000 ini, karena Ngobras ini adalah tempat untuk orang-orang yang inspirasi ya, inspirasi bekerja di bidang kehutanan. Ngobras ini lahir juga dari kepala balik kita ya, Pak Bagus Minardi. Semenjak menjadi jadi kepala balai, beliau ingin mengadakan satu informasi yang edukasi ya, kekinian ya. Lahirlah Ngobras ini. Saya sendiri bertugas di sini juga sebagai petugas yang pasti, tapi nggak tahu tugas siapa. Oke, Sobat Seribu, itu Ngobras kali ini. Sampai bertemu lagi di Ngobras selanjutnya ya. Tapi ada itu loh. Ada apa nih Pak Gus? Di KLHK tuh selain terutama di KSDAE ya, mungkin di direktorat yang lain. Di kita tuh ada juga yang namanya PEH. PEH itu pengendali ekosistem hutan. Jadi avatarnya KLHK tuh ada. Ada avatar di sini ternyata Sobat Seribu. Satu lagi penyuluh kehutanan itu ada juga di kita. Ada juga. Jadi mereka tupoksi tugas dan pokok fungsinya tuh beda-beda dengan kita. Jadi kita tuh ada polhut, ada PEH tadi, avatar tadi, ada penyuluh, lengkap sebetulnya. Semuanya itu kalau bersinergi, saya rasa benar-benar mengalahkan malaikat. Wah gitu. Berarti tugas malaikat nggak ada dong. Bercanda saya. Oke, kalau tadi Bang Agus bilang di sini ada 3, mungkin podcast selanjutnya saya akan mengajak teman-teman avatar Taman Nasional Kepulauan Seribu. Apa kerja avatar tersebut? Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya. Oke, kami pamit, Sobat Seribu. Salam konservasi. Huha, huha, huha.